Di ujung desa kecil bernama Wonosari, berdiri sebuah rumah tua yang menghadap langsung ke hamparan sawah. Rumah itu milik seorang nenek bernama Mbah Ranti. Usianya sudah melewati 70. Rambutnya memutih, tubuhnya kurus, dan langkahnya pelan. Ia tinggal sendirian, karena anak-anaknya semua merantau ke kota dan jarang pulang. Hari-hari Mbah Ranti begitu sepi. Ia bangun saat fajar, menjerang air, menyapu halaman yang penuh daun, lalu duduk di kursi kayu reyot sambil memandangi sawah. Kadang ia berbicara sendiri, mengingat masa lalu tentang almarhum suaminya, tentang anak-anak yang dulu kecil dan suka berlarian di rumah itu. Namun kini, hanya suara angin dan kokok ayam yang menjawab. Sampai suatu pagi, ada suara meong pelan dari dapur. Awalnya Mbah Ranti mengira itu hanya ilusi telinga, tapi saat ia bangkit dan menuju suara itu, ia menemukan seekor kucing oranye kecil, kurus, matanya besar, dan ekornya kotor. "Kok kamu bisa masuk, Lei?" gumamnya lembut. Kucing itu tidak lari, ia hanya duduk, menatap Mbah Ranti seakan tahu bahwa ia datang ke tempat yang tepat. Hati Mbah Ranti langsung tersentuh. Sudah lama ia tidak merasa diperhatikan, dan entah kenapa, kehadiran si kucing kecil membuat hatinya hangat. "Ayo masuk, Lei, sini, Mbah kasih nasi," katanya sambil mengambil sepiring kecil nasi sisa semalam. Kucing itu lahap memakan nasi yang diberi, lalu duduk di dekat kaki Mbah Ranti. Sejak saat itu, kucing kecil itu tak pernah pergi. Mbah Ranti memberinya nama Oyen. Hari-hari Mbah Ranti mulai berubah. Ia punya teman bicara, teman tidur, teman makan, bahkan teman salat. Oyen sering duduk di sajadah ketika Mbah Ranti salat, seolah ikut mendengarkan doa-doanya yang lirih. "Aku ora dewekan meneh, Yen," bisiknya suatu malam. "Kowe ayaso rumang saya, nenek Mbah seneng kowe teko." Oyen hanya mengeong pelan, lalu melingkar di kaki Mbah Ranti. Di hari-hari yang kian senja, Oyen menjadi satu-satunya alasan Mbah Ranti untuk terus tersenyum. Namun malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar-nyambar dan angin mengoyak dedaunan tua di halaman. Genteng rumah tua itu bocor di beberapa sudut, membuat air merembes ke lantai. Mbah Ranti menggigil. Ia duduk di dipan, mengenakan selimut tipis yang sudah lama lusuh. Oyen, yang biasanya tidur di pojok dapur, malam itu naik ke ranjang. Ia melompat pelan, lalu menyusup ke pelukan Mbah Ranti. Kucing kecil itu menghangatkan tubuh tuanya yang rentah. "Yen, kowe ngerti ya, yen Mbah wedi koyo ngene?" bisik Mbah Ranti sambil mengusap kepala Oyen yang basah karena sempat kena rembesan atap. Hujan makin deras. Di luar rumah, suara bambu tumbang terdengar keras dari pekarangan belakang. Mbah Ranti terlonjak kaget. Ia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Namun Oyen berdiri di ujung ranjang, mengeong keras ke arah suara itu, seakan melindungi sang nenek. "Astagfirullah," desis Mbah. Oyen tak berhenti mengeong, bahkan tubuhnya kaku, telinga tegak, mata menatap tajam ke pintu yang tertutup. Hujan terus mengguyur, tapi di balik derasnya suara air, seolah ada langkah kaki yang berderak di luar. Mbah Ranti menggenggam tasbihnya erat-erat. "Yen, ojok adoh-adoh ya, Lei, Mbah mung duwe kowe saiki." Dan seolah mengerti, Oyen kembali ke pelukan Mbah Ranti, mendesah kecil dan tenang. Malam itu begitu panjang. Tapi Mbah tidak sendiri. Ada Oyen, si kucing kecil yang datang entah dari mana, tapi kini seolah menjadi bagian jiwanya. Keesokan harinya, saat mentari muncul perlahan di balik kabut sawah, Mbah Ranti membuka jendela dengan tubuh yang letih tapi hati lega. Di dapur, ia menyiapkan sedikit nasi dicampur teri kecil. Oyen mengikuti dari belakang, ekornya melambai-lambai riang. Mereka makan bersama, Mbah di kursi reyotnya, Oyen di lantai beralas daun pisang. Dan entah mengapa, hari itu udara terasa lebih hangat. Seolah rumah tua itu mulai hidup kembali. Di pojok ruangan, foto keluarga yang berdebu perlahan dibersihkan oleh tangan renta itu. "Anakku ora tahu bali, tapi kowe, Yen, kowe tetep anak kene." Oyen mendekat. Ia menjilat jari Mbah Ranti perlahan, dan Mbah pun menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dicintai kembali. Air mata itu belum kering betul ketika suara motor terdengar dari kejauhan. Mbah Ranti menyeka pipinya cepat-cepat, lalu melongok keluar. Seorang pemuda berjaket merah turun dari sepeda motor tua, membawa amplop coklat di tangan. "Permisi, Mbah Ranti," serunya dari depan pagar. Mbah melangkah perlahan,
dibantu tongkatnya. Oyen mengikuti di belakang, matanya awas. Iya, nak, Mbah Ranti, anak apa ya? Pemuda itu tersenyum ramah. Saya dari kantor desa, Mbah, ini ada kiriman surat. Katanya dari Jakarta, dari anak jenengan. Tangan Mbah gemetar saat menerima surat itu. Dari Joko, bisiknya lirih. Pemuda itu mengangguk sopan lalu pamit. Mbah menatap amplop itu lama, seakan tak yakin ia nyata. Joko, anak bungsunya, sudah hampir 5 tahun tak mengirim kabar apa-apa. Dan kini, tiba-tiba sepucuk surat datang, mengoyak kerinduan yang telah ia kubur dalam-dalam. Dengan tangan bergetar, Mbah membuka amplop itu di ruang tengah. Oyen naik ke kursi, duduk diam menatapnya. Surat itu singkat. Bu, maaf saya lama tak mengabari. Saya akan pulang dalam waktu dekat. Saya ingin memperbaiki semua yang pernah saya abaikan. Tunggu saya, Bu. Joko, surat itu membuat dada Mbah sesak. Antara bahagia dan ragu. Entah benar Joko akan pulang, atau hanya sekadar janji yang lain. Tapi harapan yang nyaris mati itu kini menyala kembali. Sejak hari itu, Mbah Ranti mulai membersihkan rumah. Ia mencuci taplak meja, merapikan almari, bahkan menyapu gudang tua. Semua dibantu Oyin, yang setia mengikuti kemanapun ia pergi. Kadang si kucing itu hanya duduk di ambang pintu, kadang bermain dengan sapu ijuk. Tapi ia tak pernah jauh dari Mbah. Namun, kabar kedatangan Joko tak hanya membuat Mbah sibuk. Tetangga-tetangga mulai membicarakannya. Wah, anaknya Mbah Ranti arep bali, loh, katanya sukses di Jakarta, tapi kok baru ingat ibunya sekarang? Jangan-jangan cuma main sebentar, terus pergi lagi. Mbah Ranti tak menjawab setiap omongan itu. Ia hanya tersenyum kecil, lalu memeluk Oyen di pelukannya. Wong loro iku aya sau salah, tapi ibu ora aya sau lali. Yen, Mbah ora nyalahke Joko, Mbah mung pengin ketemu maneh. Malam harinya, angin bertiup kencang lagi. Daun-daun beterbangan, dan jendela tua bergemeretak. Tapi malam itu berbeda, di dada Mbah ada cahaya baru. Harapan akan pelukan seorang anak yang lama hilang. Oyen duduk di pangkuannya, menatap wajah keriput itu dengan tatapan tenang. Yen, nenek Joko bener bali. Kowe kudu tetep anak keneo, kowe wes dadi bagian saka atiku. Oyen mengeong pelan, lalu melingkar di pangkuan sang nenek. Seolah tahu bahwa akan ada perubahan besar dalam hidup mereka. Namun, tak ada yang tahu bahwa kabar kepulangan Joko itu akan membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Dan malam itu, sebuah bayangan di belakang rumah membuat Oyen bangkit dan mengeong keras seolah merasakan sesuatu yang tak beres. Mbah Ranti yang tengah menimang Oyen tersentak. Kowe napa, Yen? Tanyanya panik. Tapi Yen tak diam. Ia lompat dari pangkuan, berdiri kaku menghadap jendela belakang yang mengarah ke lumbung bambu. Suaranya nyaring, penuh kecemasan. Langkah-langkah berat terdengar di luar. Tidak jelas. Bisa jadi hanya suara bambu tertiup angin. Tapi bagi Mbah Ranti, suara itu terlalu nyata. Dengan tangan gemetar, Mbah berdiri. Ia menyalakan lampu teplok dan perlahan menuju dapur belakang. Oyen berjalan lebih dulu, seolah menjadi perisai. Saat membuka pintu belakang, tak ada siapa-siapa. Hanya kebun singkong yang basah dan remang. Tapi, di tanah basah itu, ada jejak kaki. Sepatu besar, baru. Mbah Ranti menelan ludah. Siapa sing mampir jam segini? Ia menutup pintu cepat-cepat, lalu mengganjalnya dengan kursi kayu. Oyen masih menggeram kecil, bulunya berdiri. Suasana rumah mendadak dingin dan mencekam. Malam itu, Mbah tak bisa tidur. Matanya terus mengarah ke pintu. Sementara Oyen duduk di ambang jendela seperti penjaga. Sekali waktu, ia mengeong pendek lalu kembali diam. Menjelang subuh, barulah semuanya tenang. Pagi datang, dan dengan langkah pelan, Mbah Ranti memeriksa halaman. Jejak itu masih ada, tapi kini, jejak itu mengarah ke belakang rumah. Lalu hilang di dekat sumur tua yang sudah lama tak terpakai. Di situ, Mbah melihat sesuatu. Bungkus rokok yang bukan miliknya, masih basah, masih baru. Hati Mbah Ranti berdegup lebih cepat. Ia duduk di bangku bambu dan menatap sawah yang berkabut. Joko akan pulang. Tapi siapa yang mengintai rumahnya semalam? Tak berselang lama, datanglah Bu Narmi. Tetangga dekat yang dikenal cerewet tapi baik hati. Mbah, semalam rumah saya juga kayak ada yang lempar batu genteng. Kulo tirakatan, krungu suarane keras banget. Mbah Ranti hanya diam. Ia tak ingin membuat gosip baru, tapi hatinya makin gelisah.
Dan sore itu, saat Mbah sedang menjemur pakaian, seekor anjing liar mendadak menyala ke arah semak-semak. Oyen yang biasanya tenang, kini mendesis dan mengejar ke arah suara itu. "Empun, Yen, ojo adoh-adoh," teriak Mbah, tapi Yen sudah melesat ke arah semak. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan kucing, lalu suara benturan keras. Mbah Ranti terhuyung, berlari sebisanya dengan napas tersengal. Di balik semak itu, ia menemukan Oyen tergolek. Tubuhnya gemetar. Dan tak jauh dari situ ada pecahan botol kaca dan jejak kaki yang sama. Air mata Mbah Ranti menetes. Ia menggendong Oyen, memeluknya erat, lalu berjalan pulang sambil bergetar. "Kowe disakiti, Yen? Astagfirullah, Gusti, anak iki kok malah dari tamengku." Di rumah, Mbah membersihkan luka kecil di kaki Oyen. Ia memeluk kucing itu sambil menggigil. Jangan sampai kowe ilang, Yen. Kowe siji-sijine sing tak duwe." Hari itu, Mbah sadar, ada yang tak ingin ia bahagia, ada yang mengintai, dan semua ini bisa jadi berkaitan dengan Joko, atau masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Malamnya, hujan kembali turun, tak sederas sebelumnya, tapi cukup membuat tanah becek dan udara menusuk kulit. Oyen berbaring lemas di atas tikar usang, kakinya masih terbalut kain bersih. Nafasnya pelan, tapi matanya tetap menatap ke arah pintu. Waspada, seolah siap melindungi Mbah kapan saja. Mbah Ranti duduk di sampingnya, menyapu rambut Oyen dengan lembut. "Maaf, Yen, Mbah wes tua, ora aya song lindungi kowe. Malah kowe sing lindungi Mbah," bisiknya dengan suara parau, sambil memandangi jendela yang berkabut. Ingatan Mbah Ranti. Perlahan terbuka pintu kenangan yang selama ini sengaja ia tutup rapat-rapat. Tentang Joko, dan alasan mengapa ia pergi dari desa. Dulu, Joko pernah terlibat masalah besar. Ia tak sengaja menabrak seorang pemuda dari keluarga, terpandang di desa sebelah saat mengendarai motor pinjaman. Meskipun pemuda itu selamat, orang tuanya menuntut ganti rugi besar. Mbah Ranti yang tak punya harta selain rumah tua itu, terpaksa menjual separuh sawah peninggalan suaminya. Namun, dendam rupanya tak berhenti di sana. Sejak saat itu, selalu ada teror kecil genteng dilempar, tanaman dicabut, hingga suara-suara misterius di malam hari. Joko merasa bersalah. Ia pergi ke kota, berjanji akan mengubah nasib dan menebus semuanya. Tapi bertahun-tahun berlalu, tak ada kabar, tak ada uang kiriman, hanya sunyi. Dan kini, ketika Mbah mulai berharap kembali, teror itu muncul lagi. Lebih nyata, lebih kejam, seakan mengatakan, "Kami belum selesai." Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Pelan, berat, lalu berhenti di depan pintu. Oyen bangkit meski pincang. Ia berdiri dan mendesis. Mbah Ranti menggenggam tasbihnya. "Ya Allah, sopo maneh iki?" Tok, tok, tok. 3 ketukan menggema, tak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat dada Mbah seolah meledak. Ia bangkit perlahan, menghampiri pintu sambil mengintip dari celah tirai bambu. Siluet seorang pria berdiri di bawah hujan, mengenakan jaket hitam, wajahnya tak terlihat jelas. "Mbah," suara itu berat, pelan, namun familiar. "Ini aku, Joko." Air mata Mbah Ranti langsung tumpah. Ia membuka pintu tanpa pikir panjang dan memeluk tubuh anaknya yang basah kuyup. "Joko, anakku. Kowe benar-benar bali. Maafkan aku, Bu. Maaf aku terlambat." Oyen mengeong pendek. Ia berjalan mendekat dan menggesekkan tubuhnya ke kaki Joko, seolah menyambut, tapi juga mengingatkan, rumah ini sempat dijaga saat kau tak ada. Namun kebahagiaan itu belum lama bertamu. Dari kejauhan, terdengar suara motor meraung kencang, lalu berhenti mendadak di dekat pagar rumah. Mbah Ranti, lampunya menyala menyorot ke dalam pekarangan. "Joko, kowe pikir bisa pulang tanpa menyelesaikan utang lama?" teriak seseorang dari balik sorotan lampu. Joko mematung, wajahnya pucat. Mereka masih mencariku." Mbah Ranti berdiri di hadapan anaknya, lalu memandang keluar dengan mata tajam. "Kowe ora bakal nyentuh anakku maneh. Cukup satu saiki."